Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baik, satu kebahagiaan bagi saya hari ini bisa hadir di depan Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara semuanya. Nah, meskipun dalam keadaan selalu online ya, selalu online atau mungkin situasi daring, tetap juga dengan semangat dan juga senyum ceria selalu, karena juga hari ini adalah spesial ya. Akhir tahun juga, cuti bersama keluarga tercinta, mungkin sekiranya ada yang mudik nih pastinya nih Bapak dan Ibu semuanya. Happy Holidays and Happy New Year for all tentunya. Semoga di tahun 2024 bisa lebih baik tentunya pada tahun ini ya, daripada tahun 2023 tentunya. Baik, jangan lupa kegiatan ini diselenggarakan oleh Belajar Bersama dengan YouTube-nya yaitu juga di Guru Juara. Jadi ketika Bapak dan Ibu semuanya terkendala jaringan nantinya bisa langsung saja join di YouTube-nya Guru Juara. Dan jangan khawatir yang belum bisa join, sekali lagi bisa join di YouTube-nya Guru Juara. Ini saya kira tadi itu ini ya, liburan saya kira sedikit tuh yang join. Ternyata luar biasa ini, hampir 500 ya yang join. Luar biasa di Zoom pada malam hari ini tentunya. Baik, seperti biasa di sini saya izin untuk mengenalkan diri karena ada suatu patah mengatakan kalau semuanya tak kenal maka tak sayang ya. Nah, perkenalkan nama saya di sini adalah Mas Adit. Nah, bisa dipanggil Mas Adit oleh Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara semuanya yang akan menemani sekitar 1,5 jam mendatang gitu. Apresiasi mantap yang sudah hadir tepat waktu untuk malam hari ini karena meskipun libur tetap ingin belajar selalu ya dimanapun berada. Paginya libur, malamnya belajar tuh. Baik, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan upacara masing-masing supaya kegiatan ini juga berjalan dengan lancar dan maksimal tentunya. Baik, berdoa bisa untuk dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pertemuan ini adalah pertemuan online virtual meeting dalam pertemuan hari pertama, yaitu kegiatan Diklat Nasional 40 JP, teknik jitu dan praktis solusi termudah pembuatan media pembelajaran interaktif berbantu dengan AI ya, Artificial Intelligence yang sekiranya ini sangat ini ya, asik juga untuk dikupas tentunya dalam dunia pendidikan, bagaimana caranya nanti membuat media pembelajaran yang interaktif tentunya. Karena nantinya untuk kegiatan diklat ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai hari ini tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Desember tahun 2023. Memanfaatkan hari libur akhir tahun untuk belajar di malam hari. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu semuanya. Pemateri luar biasa nantinya, yaitu mungkin nanti ada Bapak dan juga Ibu yang keren, yang sering menjadi pemateri di event belajar bersama tentunya. Siapa sih kira-kira beliau nanti? Kita akan kenalan dengan beliau lebih lanjut nanti. Baik, setelah saya opening, sekiranya kurang pas ya kalau semuanya saya nggak menyapa nih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir. Kira-kira hampir tembus 1.000 nggak untuk malam hari ini nih? Oh, sudah terus naik ya ini, luar biasa. Baik, izinkan saya menyapa baik di live streaming Zoom pada ini ya, kali ini dan juga di live streaming YouTube dari Guru Juara. Baik, saya tanya kabar dari Bapak dan Ibu semuanya di hari ini. Tadi sudah saya lihat ada yang absen dari alamatnya gitu ya. Ada yang juga dari SMK atau mungkin SMA atau mungkin SD gitu ya. Banyak sekali nih Bapak dan Ibu semuanya absen-absen semua. Nah, kalau biar kondusif ya, silahkan diketikkan di kolom chat. Saya ingin tanya nih, 3 kata yang menggambarkan suasana pada malam hari ini, special holiday. Nah, ketikan 3 kata ya, 3 kata Bapak dan Ibu semuanya. Silahkan diketikkan di kolom chat. Saya ingin tahu nih, dari Bapak siapa, dari Ibu siapa nih yang sekiranya ngetikkan dulu. Nah, oke, syahdu, semangat, sendu, asik. Hujan deras di sini. Oke, 3 kata ya, luar biasa. Sehat, bahagia, ceria. Ini dari Ibu Novi. Nah, mungkin yang on cam di sini ada Bapak Asrul, ada Ibu Yunik, saya sapa dulu ya yang sekiranya on cam di sini. Ada Ibu Jaria, ada Bapak Syaifuddin, ada Bapak Arif. Wah, keren sekali ini yang on cam. Yuk, Bapak dan Ibu semuanya yang sekiranya tidak terkendala jaringan bisa untuk on cam ya menemani saya dan juga materi kita pada malam hari ini. Baik, saya lihat lagi kolom chatnya. Oke, di sini ada yang bilang dingin karena hujan. Oke, ada yang sekiranya hujan ya, akhir tahun, enak tuh. Nah, terus apa habis ini apa lagi nih? Bahagia belajar bersama, tenang, nyaman, ceria. Oh, banyak sekali nih, saya saking cepetnya ya. Cepat sekali nih. Intinya semangat nih, Bapak dan Ibu semuanya. Banyak yang bilang semangat nih.
Oke, hujan di Bintaro, izin off cam, baik. Nggak apa-apa ya, sekiranya memang ketika ada kendala jaringan bisa untuk off cam, tidak mengapa. Baik, mati lampu. Oh, ada yang mati lampu juga nih. Luar biasa, meskipun mati lampu tetap ingin mendapatkan materi. Wah, saya acungi dua jempol untuk Bapak dan Ibu semuanya yang sudah siap menerima materi di malam hari ini. Baik, kalau sebenarnya saya absen satu persatu, nggak akan mulai nih materinya ya. Kelamaan nih. Oke, saya terima kasih banyak yang sudah mengetikkan di kolom chat tentunya. Baik, langsung saja saya akan membacakan terkait dengan rules kegiatan pada malam hari ini. Intinya live akan diselenggarakan oleh YouTube tadi ya, Guru Juara. Dan ketika form absensi, jangan khawatir Bapak dan Ibu semuanya, nanti akan di-share di grup belajar bersama. Jadi nanti akan di-share oleh admin dari belajar bersama tentunya. Dan juga untuk sesi tanya jawab, nanti setelah kegiatan materi, nanti akan disediakan dua termin sesi tanya jawab. Nanti menyesuaikan waktu yang ada tentunya. Baik, pastinya sudah tidak sabar lagi untuk mulai kegiatan di malam hari ini. Saya lihat semuanya sudah antusias sekali. Nah, langsung saja ya. Kita langsung mulai kegiatan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, tadi sudah saya sampaikan di awal. Siapa sih materi kita pada malam hari ini? Nah, saya izin untuk membacakan CV dari beliau. Izinkan saya membaca CV dari Ibu Luki. Nah, sekarang adalah Ibu Luki ya. Ibu Luki Lukitawati Sumarjo, STMIKOM. Beliau adalah Communication Lecturer di UNES sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang tentunya. Asli Semarang ya, Jawa Tengah. Beliau juga lulusan dari ITS dan juga Undip, Bapak dan Ibu semuanya, untuk gelar S1 dan juga S2 beliau. Beliau ini adalah Digital Media and Visual Discourse Lecturer, serta banyak sekali penghargaan dari beliau ya, Best Movie Awards, Best Short Film ya, di Film Festival Sinema Indonesia, dan masih banyak lagi penghargaan dari beliau, khususnya di bidang media ya, dan juga visual tentunya. Serta untuk pengalaman beliau tentunya sudah tidak diragukan lagi karena sudah ahli dalam bidang script writing, film, creative writing tentunya luar biasa. Oke ya, tadi sudah saya sampaikan nih untuk materi kita pada malam hari ini adalah Ibu Luki. Nah, mungkin Bapak dan Ibu semuanya bisa menyapa beliau, yaitu dengan nama Ibu Luki. Baik, izin konfirmasi, Ibu Luki, selamat malam Ibu. Apakah sudah hadir di virtual meeting kali ini, Ibu? Halo, selamat malam Mas Adit, selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Senang sekali ketemu Bapak Ibu di sini. Baik. Wah, suasananya sudah sangat ini ya, menyenangkan nih karena mungkin Ibu Luki sudah semangat untuk sekiranya akan menyampaikan materi nih di malam hari ini. Baik, kabar dari Ibu Luki baik ya Ibu ya, dan semoga selalu baik di sana. Dan juga ini Ibu, mungkin sebelum mulai ada kalimat motivasi nggak Ibu untuk Bapak dan Ibu semuanya? Spesial nih di malam hari ini Bu, holiday nih. Nah, silakan Ibu bisa menyampaikan. Kalau tadi Bapak Ibu ditanya tiga kata, saya juga ingin menjawab tiga kata, yaitu semangat belajar bersama. Bersama saya. Wah, mantap. Semangat belajar bersama Ibu ya. Keren sekali. Nah, mungkin Ibu tadi sudah memberikan suatu tiga kata Ibu ya untuk kegiatan pada malam hari ini. Nah, ini saya izin tanya kembali kepada Ibu Luki terkait dengan, nah, kira-kira akan membahas tentang apa sih Ibu untuk malam hari ini? Bisa di-spill sedikit Ibu, biar nanti Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu nih apa sih yang akan dibahas. Oke, yang akan saya bahas itu alien yang datang 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, yang namanya artificial intelligence. Bagaimana artificial intelligence itu bisa kita integrasikan di pembelajaran di dalam sekolah. Sebenarnya itu bukan alien, bukan sesuatu hal yang baru, ada sejarahnya dan perkembangannya memang luar biasa masif 2-3 tahun terakhir. Mari kita kenalan dengan alien itu tadi. Baik, kenalan dengan alien nih. Ya. Kira-kira alien seperti apa nih yang dimasukkan oleh Bu Luki nih? Bapak dan Ibu semuanya sudah penasaran nih sepertinya Bu Luki. Baik, sekiranya nanti mungkin izin untuk menyampaikan Ibu materi ini. Untuk materi ini bisa disampaikan selama 1,5 jam mendatang Ibu ya untuk kegiatannya. Karena mungkin Ibu Luki sudah siap. Mungkin sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Segera siapkan ya cemilannya, gitu, alat tulisnya untuk mencatat baik di sistem Word atau mungkin di alat tulis boleh. Dan nantinya ketika sesi tanya jawab bisa untuk ditanyakan kepada beliau. Baik, untuk efisiensi dan juga kebebasan waktu, dipersilakan kepada Ibu Luki untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Adit. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya menyapa Bapak Ibu guru semuanya. Saya menyapa dari satu kota kecil di timur Jawa Tengah, dari Cepu, karena saya sedang mudik juga, karena lagi liburan. Saya juga ingin mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu yang merayakan. Semoga
berbahagia, berkumpul bersama keluarga, juga Bapak Ibu yang sedang liburan, mari kita belajar bersama. Oke, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sebentar, sebentar. Sepertinya saya harus mengubah share screen-nya. Mohon ditunggu. Oke, semoga sudah terlihat. Sudah terlihat, Ibu? Oke, baik. Mari kita mulai. Sebenarnya terima kasih tim belajar bersama sudah mengundang saya. Kali ini, malam ini kita akan berdiskusi bersama. Karena ini sesuatu hal yang baru, saya juga masih belajar bagaimana mengenai dasar-dasar perkembangan artificial intelligence dalam pembelajaran. Tapi sebelum saya membahas terlalu jauh mengenai artificial intelligence dalam pembelajaran, jadi obrolan santai kita malam ini tentang alien itu tadi dibagi menjadi beberapa section. Yang pertama itu adalah perkenalan atau introduction dari artificial intelligence itu sendiri itu apa, lalu mengapa kita membicarakan hal ini malam ini, yang ketiga manfaatnya apa sih untuk kita, lalu tipe-tipe artificial intelligence yang terintegrasi di dalam media pembelajaran itu apa. Di dalamnya kita akan membahas sebenarnya tren masa depan mengenai artificial intelligence dalam pembelajaran ini bagaimana. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa mengimplementasikan artificial intelligence itu di dalam pembelajaran, dan tantangannya tuh sebenarnya apa ketika menerapkan atau mengintegrasikan artificial intelligence dalam pembelajaran. Dan terakhir, kita akan ngobrol santai. Oke, seperti tadi Mas Adit bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya sebenarnya saat ini mengajar, home base saya ada di dosen pendidikan ilmu pengetahuan sosial di FISIP UNES. Tapi saya fokus ke pengembangan media pembelajaran sejak 2 tahun terakhir ketika saya mulai bekerja menjadi staf ahli tim Kota Masa Depan di Surabaya. Dan saya dulunya adalah senior produser untuk media di Banggar Kreatif Indonesia. Tapi jangan membicarakan saya terlalu jauh. Yang kita bicarakan adalah, yang ingin kita bicarakan lebih jauh adalah alien ini tadi. Oke, tapi sebelum kita membicarakan alien, saya ingin kita kembali mengingat bahwa sebenarnya teknologi adalah alat yang bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara. Tapi yang paling penting itu cara bagaimana yang sebenarnya kita pilih untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Bapak Ibu, mungkin terasa 1-2 tahun terakhir mengenai pembicaraan mengenai artificial intelligence di dalam pembelajaran 2 tahun terakhir ini memang terasa sangat masif. Rasanya semua orang membicarakan mengenai artificial intelligence atau di dalam bahasa Indonesianya adalah intelijensia artifisial. Nah, artificial intelligence itu sendiri, ini dia robot dan saya yang lagi joget. AI atau artificial intelligence adalah teknologi yang membuat sebuah mesin itu belajar dan mengambil keputusan selayaknya kita manusia. Jadi intinya kalau kita melihat animasi yang Bapak Ibu lihat ditampilkan di layar ini bukan robotnya yang sedang mengajari saya untuk menari, tapi saya yang sedang memberitahu robotnya bagaimana gerakan saya menari. Jadi robot itu saya beritahu, saya kasih input, saya berikan input, oh begini loh caranya menari. Nah, proses dia belajar itu yang disebut machine learning, itu adalah cara kerja AI yang paling dasar. Jadi AI itu belajar dari data. Misal contohnya kita kasih data ke AI, kucing itu seperti ini. Dia berbulu, warnanya seperti ini, matanya ada 2, kakinya ada 4. Tapi kalau dia belajar dari satu kucing saja,
dia masih belum pintar. Oleh karena itu ada yang namanya deep learning. Jadi setelah mesin itu belajar secara mendalam untuk selanjutnya. Dia melibatkan jaringan saraf komputer untuk pemahaman yang lebih kompleks. Oh, kalau tadi definisinya masih hanya berbulu, matanya ada 2, kakinya ada 4, mesin akan sangat susah sekali membedakan dengan yang namanya anjing. Karena anjing juga berbulu, matanya ada 2, kakinya ada 4. Kita berikan berbagai macam input data, data kucing A, kucing B, kucing C, kucing Z, A sampai Z, dan data yang dipelajari AI di dunia ini sangat besar sekali. Dunia digital itu sangat luas. Yang namanya big data, yang sering Bapak Ibu dengar, atau data mengenai kucing itu tadi, itu sangat besar. Sehingga akhirnya AI itu tadi bisa membedakan antara kucing dengan anjing karena sudah sering melihat, oh ini kucing, 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 kucing. Nah, lalu, bagaimana cara AI bekerja? Input tadi, seperti yang Bapak Ibu lihat, semoga Bapak Ibu bisa melihat kursor saya ya. Input itu tadi, ketika kita beritahu, oh ini kucingnya seperti ini, kucingnya seperti ini. Setelah itu mesin, kalau AI itu belajar di machine learning, dia akan mempelajari polanya. Seperti saya bilang tadi, matanya 2, bulunya, kakinya ada 4. Setelah itu dia mulai membedakan bentuk mulutnya akan sangat berbeda dengan bentuk mulut anjing. Nah, ketika AI ini semakin kompleks, ada proses yang namanya neural network atau jaringan neural. Nah, jaringan neural ini akan membuat prediksi dari apa yang dipelajari oleh AI itu tadi. Oh, berarti jika ada sebuah hewan yang matanya 2, bentuk mulutnya seperti ini, seperti mulut kucing, lalu telinganya agak lancip, dia mulai membuat prediksi. Oh, ini kucing jenis yang apa? Karena setelah mempelajari pola, dia menebak nantinya akan ada pola seperti apa. Kalau seandainya AI itu semakin kompleks, jadi ada beberapa AI yang kompleks, ada beberapa AI yang tidak kompleks. Jika AI itu semakin kompleks, maka ada yang namanya expert system. Expert system ini yang mengizinkan AI untuk melakukan sebuah pekerjaan. Seperti contohnya, akhirnya dia bisa memproduksi gambar kucing. Seperti kalau Bapak Ibu akhir-akhir ini ada tren yang namanya Bing Image Creator, yang bisa dibuka di bing.com. Nah, itu dia. Jadi, jika pekerjaan itu semakin kompleks, akan ada yang namanya expert system. Dia akan mengambil data dari semua data yang dia kumpulkan dan memasangkannya dengan sangat rapih dan apik. Oke, itulah bagaimana AI bekerja. Sederhananya, AI ini adalah mesin yang belajar. Jadi kita yang memberikan input data. Nah, bagaimana AI diintegrasikan di dalam pembelajaran? Dengan basic ini tadi, bagaimana basic cara kerja AI ini tadi, akhirnya AI itu diterapkan di dalam pembelajaran. Kenapa sih gitu? Kenapa AI itu mesti diterapkan di dalam pembelajaran? Ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya Bapak Ibu. Dulu komputasi awalnya itu dari komputasi. Komputasi itu dibawa ke pembelajaran. Akhirnya siswa-siswa belajar menggunakan kalkulator yang dulunya kita hitung menggunakan manual. Bapak Ibu yang dari pendidikan matematika pasti tahu sejarah mengenai ini, mengenai komputasi data di dalam pembelajaran. Dulu kita hitung pakai manual atau pakai sempoa atau cara hitung manual tertentu di berbagai macam budaya, sehingga akhirnya seiring berkembangnya teknologi, akhirnya siswa belajar menggunakan yang namanya kalkulator. Saya ingat sekali waktu saya SD, bahkan saya diajari cara menggunakan kalkulator. Nah, AI ini suatu teknologi baru. Rasanya seperti alien, tapi itu sebenarnya adalah komputasi data, ya, perubahan data matematika itu tadi, algoritma itu tadi, yang semakin kompleks. Lalu kenapa kita menggunakan AI di dalam pembelajaran? Karena dianggap AI itu punya beberapa macam manfaat. Yang pertama, manfaat yang diharapkan eh, ditawarkan oleh AI adalah meningkatkan minat belajar siswa. Kita tahu siswa atau peserta didik kita sekarang itu jauh lebih canggih daripada kita. Saya memang mengajar mahasiswa dan mereka
jauh sekali lebih, menurut saya lebih kritis, lebih pintar, lebih peka terhadap dunia digital. Nah, sehingga ketika kita mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran kita, diharapkan siswa mulai merasa tertarik, merasa ada sesuatu yang baru. Selain itu, sebenarnya AI itu juga diharapkan bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, seperti yang diharapkan oleh poin B ini, analisis kelas. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu siswa kita di kelas, misal kelas saya yang paling besar itu 150 orang satu kelasnya, satu rombel belajarnya. 150 orang itu kalau saya harus kenal satu persatu, padahal saya cuma dalam satu semester ketemu 16 pertemuan, saya akan sangat kesusahan sekali untuk melakukan asesmen diagnostik terhadap 150 siswa tersebut. Sehingga sebenarnya sekarang sudah mulai ada penggunaan AI untuk menganalisis kelas. Setelah siswa disurvei, oh ternyata gaya belajar si A itu seperti ini, gaya belajar si B itu seperti ini. Dia kesulitan untuk membaca, dia kesulitan untuk melakukan pekerjaan seperti ini, seperti A, seperti B. Nah, setelah itu AI ini akan memberikan rekomendasi. Sebaiknya siswa dengan kebutuhan tertentu itu diperlakukan seperti apa. Itu manfaat selanjutnya. Yang terakhir, bukan yang terakhir, sorry. Yang ketiga itu adalah personalisasi pembelajaran. Balik lagi ke pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, lalu yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ini yang bisa dibantu oleh AI. Diharapkan AI itu membantu guru untuk mengenerate atau menghasilkan konten untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda, untuk siswa dengan minat belajar yang berbeda. Misal contohnya, di dalam satu kelas saya, misal 150 orang itu tadi, anggap saja kelas saya salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan, misal contohnya. Akan sangat susah sekali, apalagi pendidikan kewarganegaraan ya, kita tahu siswa harus kita berikan suatu contoh yang sangat nyata untuk mereka sehingga kita bisa membentuk kepekaan mereka di dalam pendidikan kewarganegaraan. Personalisasi pembelajaran contohnya seperti ini. Kita bisa memberikan bacaan yang sesuai atau materi yang sesuai dengan minat belajar mereka. Oh, PKN disangkutkan dengan pendidikan sejarah atau ilmu sejarah. Jadi sejarahnya geopolitik itu seperti apa. Lalu PKN disangkutkan dengan kalau mahasiswa saya misal contohnya untuk siswa yang gemar seni misal contohnya bagaimana seseorang yang menggemari seni budaya itu bisa terbangun pendidikan kewarganegaraannya, bacaannya, materinya, itu kalau diferensiasi konten. Lalu untuk diferensiasi proses seperti apa? Saya sering tanya kepada eh, kepada generative AI seperti ChatGPT, Bapak Ibu pasti sering dengar ChatGPT atau kepada Bard. Saya tanya ke mereka, tolong sarankan saya aktivitas kelas sehingga saya bisa mendiferensiasi proses untuk satu mata mata ajar tertentu, satu topik tertentu. Itu. Saya sering melakukan seperti itu. Diferensiasi produk tentu saja juga eh, bisa dibantu oleh AI. Contoh aktivitas kelas yang berbeda atau contoh tugas yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda juga. Lalu yang terakhir, diharapkan AI ini bisa meringankan beban kerja guru. Saya juga berharap hal yang sama. Mungkin saat ini belum 100% kita bisa mengintegrasikan AI. Salah satunya contohnya adalah bagaimana AI membantu membangun lesson plan atau rencana pembelajaran. Jadi ada beberapa AI yang bisa kita manfaatkan untuk membangun rencana pembelajaran mata pelajaran Bapak Ibu. Salah satu yang sering saya gunakan atau sering saya latih untuk
menjawab saya mengenai lesson plan adalah ChatGPT sebenarnya. Itu yang paling sering. Tapi sebenarnya ada opsi lain seperti Bard atau Google Bard dan juga satu lagi adalah Copilot. Sayang sekali Copilot itu berbayar, yang gratis itu baru ChatGPT dan Google Bard. Nah, membangun lesson plan ini tidak serta-merta apa yang diberikan AI langsung kita jadikan suatu final product. AI itu bisa memberikan Bapak Ibu draft pertama rencana pembelajaran, sehingga untuk awalnya Bapak Ibu sudah punya modal. Nah, setelah itu bisa dibaca ulang apa yang direkomendasikan oleh AI, generative AI atau yang sejenisnya. Setelah itu disesuaikan dengan kebutuhan kelas Bapak Ibu tadi. Ini adalah 4 manfaat yang diharapkan ketika kita mengintegrasikan AI di dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, tren masa depannya sebenarnya ada yang namanya AI sebagai kekuatan dari pendidikan itu sendiri. Aplikasinya gimana? Selain 4 itu tadi, atau contoh-contoh yang saya sebutkan, salah satunya adalah tutoring system. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan kertas kerja nih ke siswa, saat mereka pulang, setelah itu mereka bekerja atau mengerjakan atau belajar di rumah, di luar kelas Bapak Ibu, dia kan tidak bisa 24 jam dalam seminggu punya kesempatan untuk bertanya ketika dia kesulitan belajar di luar kelas. Nah, AI ini bisa dijadikan tutor. Misal ditanyakan, jadi ada materi yang dikirim, lalu kita tanya jawab dengan AI, siswa tanya jawab dengan AI. Jadi sistemnya seperti chatbot. Nah, sebenarnya Google Classroom akan mengadopsi ini sebentar lagi. Jadi di Google Classroom itu sekarang kita sudah ada yang namanya fitur practice sheet atau kertas belajar, kertas lembar belajar gitu. Jadi lembar latihan. Nah, ketika latihan itu tadi, ketika siswa salah untuk bertanya, sekarang beberapa sudah diintegrasikan dengan AI supaya siswa punya tutor untuk ditanyai gitu. Nah, personalized learning atau personalisasi pembelajaran sudah saya jelaskan itu tadi. Nah, yang ketiga adalah menerjemahkan bahasa. Dulu saya kalau baca waktu saya SD, kita bukannya kamus. Setelah saya SMP, saya masih ingat kita ada yang namanya kamus digital. Kita buka, lalu kita ketik katanya. Setelah itu dia akan memberikan umpan balik terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Setelah itu berkembang menjadi web-based Google Translate yang sering digunakan Bapak Ibu. Nah, sekarang translasi menggunakan AI itu sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi seperti contohnya Canva. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya Canva. Di Canva itu sendiri kalau kita taruh konten, itu sekarang tinggal klik kanan, akan ada terjemahkan. Terjemahkan dari bahasa apa menjadi bahasa apa. Semudah itu untuk mempelajari atau menghasilkan konten dengan bahasa asing. Nah, lalu yang selanjutnya ada otomasi nilai, otomasi kehadiran, itu yang bisa dilakukan AI. Nah, yang kelima ini, yang masih menjadi PR saya, karena ini saya di penghujung semester, saya masih ditagih nilai UAS, yaitu adalah AI ini diharapkan bisa membantu grading dan assessment. Meskipun masih ada pembicaraan, perdebatan mengenai etis atau tidaknya menyerahkan grading kepada sebuah mesin, kan AI itu tadi mesin, tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari grading dan assessment, AI ini sebenarnya membaca rubrik yang Bapak Ibu buat. Jadi yang bikin rubrik bukan dia. Jadi kita yang memberikan input. Ingat, AI salah satu poin penting dari AI adalah yang memberikan input itu manusia, bukan mereka. Kita yang memberikan input data pertama. Kalau di dalam grading dan assessment ya, kita yang memberikan input rubrik penilaiannya seperti apa. AI yang membantu mix matching, menyesuaikan apakah produk dari siswa Bapak Ibu tadi itu sesuai dengan rubrik yang ini loh, yang ini loh, yang ini loh. Nah, tapi tentu saja yang perlu dicatat, AI mungkin tidak bisa membantu Bapak Ibu untuk menilai penilaian afektif dan psikomotorik misal contohnya, atau beberapa proyek di kelas atau diskusi terbuka
Seperti itu. Jadi grading dan assessment yang dibantu AI saat ini masih terbatas mengenai kognitif. Lalu masih ada real time assessment. Jadi ketika siswa mengerjakan kuis, ketika salah atau benar dia langsung mendapatkan feedback. Lalu ada yang namanya voice assistant. Kita tidak bisa setiap saat bisa memberikan announcement, memberikan pengumuman ke kelas. AI bisa membantu mempersonalisasi komunikasi itu tadi chatbot dari siswa. Ada yang namanya smart content. Ya, AI memberikan konten-konten yang sesuai dengan materi yang kita butuhkan. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini ada contohnya beberapa nanti di aplikasi yang saya tunjukkan. Bapak Ibu, mohon maaf sekali kalau malam ini kita tidak bisa membahas aplikasi secara mendalam karena ini hari pertama ini adalah dasar-dasar perkembangannya. Nanti di hari selanjutnya Bapak Ibu akan dibimbing atau berdiskusi dengan pembicara yang lain mengenai itu tadi pembuatan media pembelajaran sesuai dengan aplikasi masing-masing di setiap harinya. Jadi saya akan antarkan Bapak Ibu ke jenis-jenis media yang mengintegrasikan AI. Nah, maaf. Jadi ada beberapa jenis-jenis media yang sudah mengintegrasikan AI. Kalau secara garis besar sebenarnya saya bisa membagi itu menjadi misal contohnya sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang satu adalah audio, audio video, interaktif, audio visual seperti misal contohnya seperti itu, virtual classroom atau LMS. Jenis-jenis media ini sangat banyak sekali klasifikasinya. Bisa berdasarkan sensori yang aktif saat melihat media tersebut, atau bisa berdasarkan platform atau kanal yang dipakai oleh media tersebut. Apakah itu digital atau tidak, seperti itu. Mari kita langsung aja ke contoh-contoh. Sebenarnya aplikasi apa sih yang sudah mengintegrasikan AI dan bisa Bapak Ibu manfaatkan di apa namanya di pembelajaran Bapak Ibu. Nah, salah satunya ini adalah klasifikasi menurut saya. Yang pertama adalah helper, tanda kutip ya Bapak Ibu. Ini adalah mesin yang membantu saya. Ada ChatGPT dan juga Google Bard. ChatGPT sendiri Bapak Ibu sudah tahu akan ChatGPT ini adalah generative AI yang eh, membaca teks atau belajar dari input teks. Sedangkan Google Bard ini kalau Bapak Ibu belum belum sering ketemu dengan Google Bard ini adalah sebenarnya GPT tapi versi Google, punya Google. Jadi gini, ChatGPT ini adalah sebuah generatif AI yang dibuat oleh perusahaan namanya OpenAI. Nah, sedangkan Google Bard ini sama generatif AI juga yang dibuat oleh Google. Saya mau share screen. Ini adalah Google Bard. Ini Google Bard saya. Ini dia. Jangan kaget kalau chatnya baru satu dengan Google Bard karena eh, saya menggunakan email yang terintegrasi dengan Kemendikbud, mail.unes.ac.id, dan beberapa waktu yang lalu Kemendikbud itu masih melarang penggunaan BART menggunakan email itu. Jadi saya menggunakan BART dengan email yang lain. Ini saya menggunakan BART dengan email saya. Nah, misal contohnya sama, ChatGPT itu juga, Google Bard itu juga bisa kita ajak ngobrol. Misal contohnya, buatlah rencana pembelajaran untuk mata pelajaran IPS dengan topik interaksi sosial untuk 2 pertemuan. Saya kurang jelas, harusnya saat ini saya juga menyertakan kelas berapa, kebutuhannya apa. Nah, tapi sayangnya tadi saya dijawab nih, saya tidak diprogram untuk membantu hal ini. Nah, setelah itu saya tanya lagi, bisakah Anda menyarankan aktivitas untuk siswa kelas 7 yang membahas mengenai perubahan iklim? Ternyata dia sudah bisa menjawab. Aktivitasnya, misal dia beri 3 contoh aktivitas, dia memberikan tujuannya apa, bahannya apa, langkah-langkahnya apa, opsi yang kedua juga dia
jawab, dia berikan opsi yang ketiga. Ini adalah Google Bard. Kalau Bapak Ibu nanti coba, Google Bard ini cenderung lebih tidak responsif daripada ChatGPT. Jadi masih lebih cepat ChatGPT. Nah, ini dia. Ini ChatGPT saya. Eh, tapi kita hanya membahas sekilas saja ya Bapak Ibu, karena kita harus menjelaskan secara menyeluruh nih mengenai perkembangan AI. Lalu, sorry, sebentar saya ganti share screen-nya. Oke, nah ini dia. Setelah itu, setelah kita membicarakan mengenai generatif AI yang membantu kita, nah, ada learning management system atau pengelolaan kelas yang juga mengintegrasikan AI. Yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom sendiri adalah learning management system buatan Google. Jadi di Google Classroom sendiri, dia itu memiliki beberapa fitur seperti menganalisis kelas. Jadi seorang siswa jika di-enroll atau dimasukkan ke Google Classroom, maka Google Classroom akan mempunyai input data. Oh, siswa ini, misal contohnya Google Class ya, Google Classroom ya. Selama 16 pertemuan, ternyata dia kesulitan di sini. Nilainya tidak meningkat di sini. Oh, dia ternyata butuh waktu yang lebih lama daripada siswa yang lain untuk mengerjakan eh, suatu tes sumatif, misal contohnya. Eh, Lalu Google Classroom itu akan menganalisa performa masing-masing siswa. Ini juga dilakukan di kelas dojo. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu, saya klik aja ya. Jadi ini kita akan lari ke kelas dojo. Sebentar. Jadi sebenarnya ini dia. Kelas dojo itu sama. Dia kita bisa membuat kelas-kelas di dalam kelas dojo. Kelas dojo itu juga mengintegrasikan guru, orang tua, siswa, kepala sekolah, bahkan kepala komunitas. Di kelas dojo ini kita bisa ini ada fitur-fiturnya. Kita bisa terkoneksi dengan siswa. Nah, di kelas dojo ini juga ada yang namanya analisis kelas. Jadi, ketika siswa eh, masuk di dalam kelas dojo itu tadi, mengerjakan kelas di kelas, mengerjakan beberapa assignment atau tugas, maka kelas dojo nanti akan menganalisa dan memberikan guru early warning atau peringatan dini. Oh, siswa ini kesulitan loh di sebelah sini. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Mari kita kembali ke laptop. Kita kembali ke penjelasan selanjutnya. I'm sorry. Nah, ini dia. Nah, setelah kelas dojo atau learning management system tadi, ada yang namanya visual builder. Jadi Bapak Ibu kalau membuat media pembelajaran kan sering harus membuat suatu visual gitu ya. Salah satu web based aplikasi yang memang mengulas mengenai atau memberikan ruang Bapak Ibu untuk mendesain grafis itu adalah Canva. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan Canva. Ini saya presentasi juga menggunakan Canva. Saya senang sekali karena jika menggunakan Canva, saya itu bisa muter-muter kelas. Saya tidak harus punya pointer karena pointer Canva bisa dari handphone saya. Lalu Canva juga punya beberapa template seperti virtual classroom, presentasi interaktif, bahkan sekarang Canva sudah mengintegrasikan AI langsung ke dalam dashboard desain mereka. Saya kasih contoh langsung ya. Ini adalah ini adalah presentasi saya. Ini adalah slide saya. Nah, misal contohnya seperti ini. Di atas ini ada yang namanya Magic Write atau Canva itu mengizinkan kita ini diintegrasi oleh AI, powered by AI. Nah, di Magic Write ini kita bahkan bisa membetulkan ejaan, menulis ulang, membuat tulisan kita lebih formal atau lebih menyenangkan.
Nah, kita juga bisa taruh apa namanya notes di sana. Bahkan AI juga mengizinkan untuk kita magic switch. Jadi misal presentasi ini tadi yang saya bangun, yang saya buat, itu bisa kita ubah menjadi bentuknya dokumen atau PDF yang berbentuk apa ya summary atau blog seperti itu. Ini adalah eh, penggunaan AI di dalam Magic Canva. Bahkan kalau kita mau, seperti yang saya ceritakan itu tadi ya, kalau kita mau translate atau translasi, ini tinggal klik kanan Bapak Ibu di teks, tinggal translate teks. Nah, ini dia. Misal contohnya ini, dua teks ini ingin saya translasi. Nah, seperti ini. Tinggal kita select, lalu kita pilih bahasanya, kita translasi menjadi, misal contohnya seperti ini, kita translasi ya. Sebentar. Visual Builder ini kita translasi menjadi bahasa Indonesia. Kita tinggal translasi. Dia sedang membaca. Nah, sudah. Dia langsung tertranslate langsung tanpa kita harus copy paste dari Google Translate dan selanjutnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, satu lagi ada yang namanya Figma. Sebenarnya ini Visual Builder sendiri, tapi dia lebih kompleks daripada Canva. Saya tidak akan membahas terlalu jauh. Bapak Ibu bisa coba, karena nanti Bapak Ibu akan membahas lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah Visual Builder, kita akan membicarakan tren masa depan di dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah gamifikasi. Karena berbagai macam penelitian sudah menunjukkan bahwa gamifikasi itu sebenarnya meningkatkan tingkat pemahaman kognitif peserta didik. Nah, untuk melakukan gamifikasi ini tadi ada beberapa macam cara. Seperti kita harus mengintegrasikan game komponennya apa, kita harus membuat game mekanik apa, kita harus memberikan reward, poin ya kan. Kalau Bapak Ibu bikin game-game di kelas kan seperti itu ya. Nah, kita juga harus lebih fleksibel, kita harus memberikan pilihan. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang membantu Bapak Ibu dalam membuat game dengan lebih mudah. Ini kalau nggak salah nanti di hari keempat harusnya dibuat. Nah, ini ya. Ini adalah tiga aplikasi besar yang sering saya pakai. Yang pertama itu Quizzes, ini yang paling sering saya pakai. Kahoot, saya pakai sekali dua kali. ClassPoint, ini saya sedang belajar pakai. Gitu. Nah, tiga aplikasi besar ini itu mengizinkan Bapak Ibu untuk mengupload materi Bapak Ibu dan dia akan mengenerate atau menghasilkan pertanyaan-pertanyaan menggunakan materi yang Bapak Ibu unggah seperti itu. Selain itu di dalam quizzes, Kahoot, kalau kelas poin enggak ya. Quizzes dan Kahoot sudah tersedia berbagai macam kuis yang bisa Bapak Ibu adopsi. Oh, rasanya ini sesuai nih dengan tujuan pembelajaran saya. Bahkan kalau di quizzes, mari kita berkunjung ke quizzes ya. Bahkan kalau di quizzes itu sendiri punya satu akun dari kurikulum Merdeka. I'm sorry. Nah, ini dia. Ini adalah kuisi saya. Nah, ini dia. Jadi di kuisi sudah ada akun dari kurikulum Merdeka yang sudah memiliki beberapa konten yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misal contohnya kondisi geografi dan pelestari. Yang, nah ini dia. Keberagaman alam Indonesia, dia sudah punya berbagai macam kuis yang bisa dipakai. Misal contohnya, oh kita mau tingkatannya kumpulan soal yang mau kita pakai tingkatannya mudah nih atau tingkatannya susah nih. Nah, seperti itu. Nah, di quizzes ini sendiri, di quizzes ini sendiri sudah eh, mengintegrasikan artificial intelligence. Mohon tunggu sebentar, maaf. Nah, ini dia Bapak Ibu. Maaf ya. Nah,
eh Quizzes ini sendiri sudah bisa mengintegrasikan AI di dalam pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari lebih lanjut ketika hari keempat kalau nggak salah. Ini dia. Nah, kita kembali lagi ya Bapak Ibu. Selain kuis atau gamifikasi, ada tren masa depan selanjutnya, yaitu adalah pembelajaran adaptif atau adaptive learning. AI saat ini, saya kalau nggak salah bulan Oktober kemarin mengikuti satu conference mengenai pengintegrasian AI di dunia pendidikan yang diselenggarakan oleh Google, yang sedang dipush oleh AI Builder, itu adalah salah satunya mengenai adaptive learning. Nah, adaptive learning yang bisa difasilitasi oleh AI salah satunya adalah mengenai assessment. Seperti ini. Misal contohnya satu instruktur kita akan mengumumkan bahwa besok di depan kita akan melakukan tes sumatif. Nah, siswa akan belajar mengenai adaptive quiz. Di Quizzes sekarang sudah mulai mengarah ke arah sana meskipun itu masih model yang paling awal. Jadi Quizzes akan memberikan pertanyaan yang lebih susah kepada siswa jika siswa tersebut itu sukses dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah. Setelah itu, Quizzes akan menganalisa berapa waktu yang dibutuhkan siswa ini untuk menyelesaikan pertanyaan yang lebih mudah sehingga panjangnya durasi yang diberikan atau kesempatan satu siswa untuk mengerjakan pertanyaan selanjutnya semakin lama semakin kompetitif. Jadi quizzes akan melatih siswa untuk mengerjakan soal secara adaptif sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Ini adalah tren masa depan yang sedang atau mulai diterapkan oleh eh, quiz atau gamifikasi builder seperti Quizzes, Kahoot, ataupun ClassPoint. Nah, ini ada online learning platform. Di sini Bapak Ibu bisa belajar Coursera dan Khan Academy. Mereka juga mengintegrasikan AI. Jadi ketika kita belajar satu materi, ya ini dia. Ketika kita belajar satu materi, Khan Academy dan Coursera akan memberikan rekomendasi materi-materi selanjutnya sesuai dengan tingkat pemahaman kita. Jadi ketika kita selesai, kita akan direkomendasikan materi lanjutan untuk meningkatkan skill kita. Lalu itu tadi kan baru pengenalannya ya, baru pengenalannya medianya ada ini. Nah, bagaimana mengintegrasikan AI di kelas? Sebenarnya integrasi AI di kelas menurut saya membutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa dari gurunya. Kita bisa melakukan model blended learning. Untuk Bapak Ibu yang mengajar di usia dini, yang sebenarnya harusnya belajar AI mungkin Bapak Ibunya. Siswa mungkin dikenalkan secara umum. Tapi semakin usianya semakin tua, usia peserta didik semakin dewasa, atau bahkan seperti saya yang mengajar mahasiswa, AI itu harusnya semakin dikenalkan kepada siswanya. Model blended learning ini di dalam kelas ini nggak serta-merta kita eh, apa ya eh, menggantungkan diri ke dunia digital. Jadi integrasi dunia digital dan pembelajaran tatap muka itu harus tetap ada. Misal contohnya menggunakan quizzes sebagai game di kelas. Bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok dan masing-masing kelompok itu bisa Bapak Ibu taruh satu gadget yang terintegrasi dengan quizzes. Nah, jadi siswa akan secara berkelompok menjawab menggunakan satu gadget. Kalau Bapak Ibu ingat zaman dulu kita masih ada yang namanya eh, kelompok pencapir atau komunikata ya, that's it. Jadi gadget itu yang digunakan. Jadi nanti kelompok itu akan saling berkompetisi menggunakan kuis digital gitu. Lalu pendekatan flip classroom, jadi di balik siswa itu harus bersiap menggunakan itu tadi materi yang terintegrasi dengan AI sebelum masuk ke kelas. Dan yang terakhir, integrasi AI di kelas mau nggak mau salah satu cara yang paling bisa kita jangkau untuk mengintegrasikannya adalah menggunakan learning management system.
Misal contohnya, kalau Bapak Ibu mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, nah kalau seandainya menggunakan diferensiasi proses, kan tidak mungkin ya kita membagi kelas 30 itu, terus kita berikan, oh kalau anaknya auditori kita kasih apa namanya podcast, setelah itu anaknya visual learner atau pembelajar visual kita kasih video misal contohnya. Selebihnya kita ajak dia keluar kelas. Manajemen waktu kita sebagai guru itu akan sangat susah sekali. Oleh karena itu ada yang namanya LMS. Ini yang cara yang paling mudah. Saya tahu cara yang paling mudah ini pun susah untuk dilakukan. Learning management system ini kan masing-masing siswa akhirnya memiliki kelas sendiri ya. Setelah itu, jadi kita bisa memberikan diferensiasi konten dan proses yang berbeda di learning management system itu sendiri. Nah, ini terakhir nih Bapak Ibu. Tantangannya apa? Saya paham Bapak Ibu justru yang paling paham mengenai tantangan ini. Jelas akses digital itu terbatas dan tidak merata. Jadi perjalanan kita untuk mengintegrasikan AI itu memang masih jauh, tapi kita bisa mulai sekarang. Lalu yang kedua, mungkin ini belum banyak dibicarakan, tapi saya harap Bapak Ibu juga peka terhadap hal ini, karena kita yang memberikan input ke pembelajaran mesin itu tadi, jadi kita harus hati-hati dengan privasi yang kita share kepada mesin itu tadi. Kenapa? Karena beberapa AI itu tidak punya kebijakan untuk membatasi privasi. Misal saya sharing dengan ChatGPT misal contohnya, dia tidak punya kebijakan yang membatasi apa yang saya sharing akan di-share kembali atau dipelajari hanya kepada saya. Tapi dia akan mempelajari itu dan digunakan untuk menjawab pertanyaan orang lain juga jika data saya relevan. Berarti kan ada privacy yang bisa dilanggar di sana. Dan yang terakhir adalah pelatihan dan dukungan yang seharusnya diberikan pihak-pihak terkait terhadap ya ini garda terdepan dari pengintegrasian AI di dalam pembelajaran alias Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Jadi itulah materi saya, materi panjang eh, pembicaraan kita mengenal alien itu tadi. Eh, Jika kita sudah ngerti tantangannya, seharusnya mungkin bisa ya kita bilang ini strategi, tapi ya itu tadi. Meskipun masih panjang, kita bisa mengintegrasikan AI dengan menyesuaikan eh, penggunaannya sesuai dengan tujuan pedagogis yang ingin kita raih, dan kita menggunakan pendekatan student center atau berpusat pada siswa, dan melakukan evaluasi terus-menerus terhadap penggunaan AI itu sendiri. Akhir kata, Bapak Ibu, Eh, bagi saya teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat seperti Bapak Ibu yang sedang mendengarkan saya dari tadi. Tapi menurut saya teknologi tadi di tangan Bapak Ibu guru hebat yang saat ini ngobrol bersama saya, menurut saya akan mengubah dunia. At least paling tidak dunia peserta didik Bapak Ibu. Begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Adit. Baik, luar biasa sekali penyampaian materi ya. Sangat menarik sekali penyampaian materi dari Ibu Luki pada malam hari ini mengenai AI yang dikombinasikan dengan media pembelajaran. Jadi sekiranya Bapak dan Ibu semuanya bisa ya belajar lebih lanjut mengenai AI ini, karena sayang kalau semuanya tidak dimanfaatkan dengan baik. Apalagi teknologi ini sudah sangat mudah nih diakses juga. Mungkin yang paling penting di sini adalah ChatGPT dan juga Canva ya. Bapak dan Ibu semuanya bisa untuk diawali itu dulu. Nah, sebelum tadi kan ini sejarahnya tadi sudah disampaikan ya sama Ibu Luki sampai dengan tantangan nih yang di paling terakhir tadi. Keren sekali, Ibu. Mungkin sekiranya pada malam hari ini saya sebelum membuka sesi termin tanya jawab, nah saya akan menyampaikan dulu yang sekiranya tadi banyak yang tanya mengenai Mas absensinya gimana nih Mas. Nah, saya informasikan ya sekali lagi untuk Bapak dan Ibu semuanya mengenai absensi, jangan khawatir. Nanti akan kami share khususnya dari admin dari Belajar Bersama, akan di-share di grup Belajar Bersama. Jadi yang penting ikuti kegiatan ini sampai selesai 4 hari ya Bapak dan Ibu semuanya. Otomatis kalau sudah ada buktinya nggak dapat sertifikat tuh gitu. Nah, sekiranya bisa di itu ya, di note juga untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan jangan lupa untuk nanti akan saya buka 2 termin untuk sesi diskusi pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya saya akan buka dulu di termin yang pertama. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya yang sekiranya ingin bertanya bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, saya tunggu. Nah, sini sudah ada 2.
Baik, langsung saja ya, saya buka dulu karena biar nanti juga sambil antri nih. Nah, yang pertama dari Bapak dulu, karena ibunya masih belum ada yang resen nih. Nah, saya ini ya, karena saya ingin yang on cam dulu. Nah, saya persilahkan kepada Bapak Arya Nanda. Saya persilahkan Bapak. Baik, sudah kedengaran, Pak. Sudah terdengar sangat jelas, Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini cukup menarik dan terima kasih Ibu pemaparannya. Karena saya memang apa ya, tuntutan generasi muda sekarang ini membuat kita untuk berpikir lebih tajam gitu ya, Bapak ya. Karena anak-anak sekarang ini pendekatannya kalau kita pakai dengan teknik ketika kita diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu, mereka rata-rata, Pak bosan, Pak boring Pak. Main Pak main. Ya, rata-rata anak-anak sekarang itu memang inginnya main. Apa-apa sedikit-sedikit belajarnya sambil main. Tambah kita sekarang juga apa namanya, diberikan PR bahwasanya bikin pembelajaran itu yang memerdekakan. Nah ini nih bahayanya nih, memerdekakan. Memerdekakan ini kita tidak bisa memberikan tekanan-tekanan. Kalau dulu kita kalau nggak mau belajar kan, ya udah kamu kalau nggak mau belajar silahkan keluar. Nah kalau sekarang kita nggak bisa karena memang pendidikan kita ini adalah pendidikan yang ramah dengan anak, bukan ramah dengan si pendidik, karena kita dituntut untuk lebih cerdas, lebih bisa menyikapi bagaimana seharusnya pendidikan itu dikembangkan ke depan. Karena sekarang di dua sisi dengan dua headset yang berbeda, Pak. Mohon maaf, kalau seandainya nanti pembicaranya gabung, dua informasi nggak masuk ke otak saya. Yang disampaikan oleh Ibu tadi menarik, kemudian jujur beberapa memang saya lihat, wah ini menarik, saya sendiri tertantang untuk bisa memanfaatkan artificial intelligence ini sebagai, ya bahasa Ibu tadi mengatakan bahwasanya untuk memudahkan kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira Bu, dari apa yang sudah Ibu lakukan, gimana sih triknya atau apa sih yang lebih berdampak? Kita bukan membrandkan satu produk, tidak, tapi yang lebih memudahkan dalam pengerjaan karena memang tidak semua kita yang mampu dengan teknologi ini, bikin gitu Pak. Jadi yang mana yang lebih mudah kita mengerjakannya juga lebih mudah kita paham untuk menyebarkannya kepada si anak dan orang tua, karena terkadang orang tuanya ngomong gini, Pak apa sih ini Pak, kok dibagi-bagi di grup, pas kami buka nggak bisa Pak gitu. Jadi memang orang tuanya masih seangkatan dengan saya Pak. Jadi agak bingung juga apa ini yang dibagi. Tapi kalau anak-anak, apa sini HP-nya Bu, ada main, dah ketawa, ada gini. Saya udah coba cuman belum, rasanya hasilnya belum maksimal karena tidak terukur gitu Pak. Karena saya lihat di hasil akhir, karena kita kan masih apa namanya, masih menempel kepada penilaian kognitif. Nah, pada aspek kognitif ini, jadi tidak terlihat adanya peningkatan ketika saya mempergunakan sebuah aplikasi, atau barangkali itu bukan AI sih Pak, hanya seperti sebuah permainan saja yang kebetulan ada dapat linknya, saya isi. Cuman gimana caranya supaya pembelajaran ini jauh lebih menarik dan anak juga berdampak positif terhadap pembelajaran. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa mengembangkan sayap dan memajukan generasi Indonesia ini seperti yang diharapkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arya atas pertanyaannya. Wah, sangat ini ya, sangat interaktif sekali nih Pak Arya nih. Biar ini Bu, tadi sudah banyak ya yang sekiranya disampaikan juga sama Pak Arya. Mungkin bisa dijawab sama Ibu Luki untuk pertanyaan dari Pak Arya. Saya persilakan ini. Oke, baik. Bapak, kalau misal saya harus memberikan rating ya, apa ya sih yang bisa kita terapkan ke siswa? eh, Sebenarnya dari 2-3 tahun terakhir perkembangan aplikasi itu luar biasa. Setiap harinya tuh tiba-tiba ada aplikasi baru, tiba-tiba ada tipe AI yang baru. Dulu awalnya, misal contohnya Bapak Ibu mengenai helper, yang saya bilang helper itu tadi, kalau orang Jawa bilang rewang gitu ya, pembantu gitu. Nah, seperti ChatGPT dan Google Bard, eh,
seiring berjalannya waktu, ternyata GPT itu jauh lebih responsif daripada Google Bard. Jadi kalau kita memberikan pertanyaan, ChatGPT itu jauh memiliki data yang jauh lebih luas dan mungkin karena penggunanya juga sangat banyak sehingga data input dia semakin banyak juga. Nah, kalau menurut saya, sapu jagatnya itu masih ChatGPT. Eh, saya tidak akan memberikan rating. Ini apa adanya, jadi memang dia sangat mudah digunakan. Dia bahkan ramah dan paham mengenai bahasa Indonesia, paham mengenai istilah-istilah di dalam bahasa Indonesia. Bahkan kalau kita memasukkan, saat saya menyusun rencana pembelajaran semester, ketika kita memasukkan tolong GPT susunkan KPB, KPT, dan KM. Kalau di Bapak Ibu itu bisa memasukkan TP, CP, dan segala macam, dia paham gitu. Karena dia datanya sangat luas. Itu baru soal generative AI. Kalau untuk visual builder sendiri dan gamifikasi seperti kuis-kuis itu tadi, yang saya ingin Bapak Ibu eh, apa ya? Tantangan pertamanya adalah membangun ekosistemnya. Saat saya pertama kali membawa Quizzes ke kelas, mereka juga belum install itu Quizzes. Mereka bahkan bingung. Bu, kok masukin kode? Itu padahal mahasiswa ya. Saya yakin tantangan Bapak Ibu yang mengajar peserta didik dengan usia yang lebih muda daripada peserta didik saya, itu akan jauh lebih besar mengenai ini. Soal skill yang dimiliki siswa atau bahkan perangkat yang dimiliki siswa. Akhirnya saya jembatani dengan cara yang seperti saya ceritakan itu. Saya bagi kelas menjadi kelompok. Bukan saya sediakan, beberapa saya sediakan. Kita hanya pakai 5 gadget, misal contohnya 30, saya bagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok ada 6 orang. Jadi mereka bekerja di dalam tim. Dan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi. Misal contohnya, saya berikan contoh mengenai saya kemarin mengajar mengenai pendidikan kewarganegaraan ya Bapak Ibu. Saya berikan contoh mengenai satu apa namanya penerapan bagaimana satu masalah gitu mengenai perubahan iklim. Bagaimana generasi muda itu punya modal modal apa untuk mengatasi itu. Jadi mereka bekerja di dalam tim lalu di ada waktunya, setelah itu mereka memilih. Nah, mereka berkompetisi secara tim. Mungkin itu bisa dijembatani seperti itu, Pak. Kita tidak bisa memaksakan eh, ini dia. Kita tidak bisa memaksakan pemanfaatan artificial intelligence tanpa akses digital yang sudah ekosistemnya terbangun. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya di awal misal saya membawa kuisis ke kelas, ayo kita main game dengan kuisis. Kuis yang saya buat sendiri, bahkan saya masukkan nama-nama mereka, nama-nama mahasiswa saya ke kelas. Jika si A begini, maka si B bagaimana itu sebagai contoh kasus, sehingga mereka relate atau mereka merasa dekat dengan contohnya. Ya, semakin lama akhirnya, Bu, kuisisnya mandiri dong, maksudnya nggak kelompok lagi. Jadi akhirnya lama-kelamaan mereka mulai ramah dengan akses di kuisis itu tadi. Dan itu PR saya nggak berhenti di satu semester dan saya yakin PR Bapak Ibu tidak berhenti di satu semester. Nanti next mungkin semester berikutnya akan semakin lancar menggunakan AI. Baik peserta didiknya maupun pendidiknya. Itu sih Pak Arya. Jadi saya eh, kalau diminta menyarankan apa sih yang paling mudah digunakan, kembali lagi ke kebutuhan dan sesuatu yang bisa diraih oleh Pak Arya dan siswa-siswa Pak Arya. Itu. Ada banyak sekali tools, tapi bagaimana cara kita menggunakan tools itu tadi yang paling penting. Menurut saya itu. Mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi saya rasa eh, mungkin memberikan setitik harapan ya Pak. Bagaimana mengintegrasikan AI ke dalam kelas. Gitu Mas Adit. Baik, terima kasih Ibu Luki atas jawabannya luar biasa. Mungkin semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Arya barusan. Baik. Terima kasih Pak Arya atas pertanyaannya juga. Mungkin saya lanjutkan Ibu Luki. Nah, sekarang banyak sekali yang antri nih, yang raise hand. Nah, saya persilakan setelah Bapak biar adil ya. Nah, Ibu ini sekarang. Nah, saya persilakan kepada Ibu Wismayani untuk bisa bertanya kepada Ibu Luki. Monggo. Terdengar suara saya? Sudah terdengar, Ibu.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat semangat ya tentang program hari ini untuk 4 hari ke depan. Semoga nanti ada waktu untuk bisa ikut sampai selesai. Saya di sini udah mendengar tadi banyak program-program aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam pendidikan. Saya hanya mau tanya ini saja, apakah aplikasi semua itu bisa digunakan dengan ID belajar atau ada beberapa aplikasi hanya bisa digunakan untuk ID belajar saja atau hanya dengan akun pribadi? Itu saja. Baik, Terima terima kasih. kasih Ibu Ismayani atas pertanyaannya. Monggo, langsung bisa dijawab sama Ibu Luki. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ismayani. Nah, beberapa aplikasi yang saya sebutkan itu tadi, ada yang memberikan akses gratis jika menggunakan belajar.id ya. Salah satunya itu adalah Canva, yang nantinya kalau nggak salah di hari kedua atau tiga ya Mas Adit ya akan dipelajari ya oleh Bapak Ibu ya, Canva, media pembelajaran interaktif itu. Nah, itu gratis Ibu. Jadi Ibu tinggal masuk canva.com, masuk mendaftar menggunakan belajar.id, ID belajar Ibu langsung mendapatkan akses pro. Nah, tapi di beberapa contoh lain mesti Quizzes itu juga bisa. Nah, Quizzes itu juga bisa, Kahoot itu tidak, ClassPoint itu tidak. Lalu kalau ChatGPT mau pakai ID belajar, mau pakai akun pribadi bebas karena dia free. Cuman kalau Google Bard, nah ini dia. Google Bard itu, jadi begini. Google Bard itu membatasi akses berdasarkan institusi. Karena Google sendiri punya 7 kebijakan privacy. Jadi, misal contohnya, kan akun belajar.id itu kan terafiliasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi siswa pun kan punya akun belajar.id. Jadi akun itu dianggap jika tidak diizinkan untuk mengakses Google Bard. Tapi kan masih ada pilihan lain ya. Nah, hanya saja sekarang akun yang terafiliasi dengan kementerian, tapi khusus untuk pendidikan tinggi, jadi untuk perguruan tinggi memang sudah dibebaskan karena dianggap peserta didik dengan usia dewasa seperti mahasiswa seharusnya mulai mengintegrasikan AI seperti generatif AI, seperti ChatGPT dan Google Bard ke dalam pembelajaran. Tapi untuk siswa atau peserta didik dengan usia yang lebih muda, dulunya belum, tapi saya kayaknya sekarang sudah deh, Bu. Sudah bisa seperti itu. Itu tadi contoh-contoh contoh-contoh aplikasi yang bisa diakses menggunakan akun belajar.id. Seperti itu. Mas Adit, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Luki. Tadi ya sudah terjawab ya Ibu Ismaya, jawaban dari Ibu Luki. Semoga terjawab untuk hal itu. Baik, mungkin Ibu Isma sudah bertanya. Langsung saja saya lanjutkan ya Ibu Luki. Untuk term yang pertama mungkin saya cukupkan lebih dahulu kepada Ibu Ismaya. Saya langsung buka di term yang kedua karena mengingat waktu juga. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Muslimin nih. Saya persilakan Bapak. Oke, baik. Kedengaran ya? Aman Pak? Iya. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Jadi tadi pemaparannya sudah sangat jelas tentang artificial intelligence ini. Jadi pada dasarnya kalau berbicara teknologi memang sudah bukan hal yang tabu lagi. Bahkan siswa itu cenderung lebih daripada kita guru. Nah, jadi saya pribadi tertarik dengan penjelasan tentang artificial intelligence ini karena saya rasa ini juga sebuah teknologi yang sedang hangat-hangatnya sekarang. Kemudian yang menjadi persoalan, yang pertama mungkin kondisi tentang perkembangan teknologi ini kadang siswa itu salah memanfaatkannya. Misalnya begini, mungkin sebagian mereka sudah kenal. Siswa kita kan sekarang sudah melek sekali dengan IT. Mungkin kita masih membahas tentang artifisial ini, mungkin mereka sudah gunakan ini. Nah, salah satunya mungkin ini ketika kita kasih tugas begitu. Kasih tugas, mereka itu gampang sekali mengakses jawaban tentang tugas-tugas yang kita berikan.
Nah, cuma yang jadi persoalan itu bagaimana ya kita kemudian menyikapi hal tersebut. Karena saya pribadi pengalaman saya kadang tugasnya itu hanya sekedar tugas saja, tidak lagi didalami secara baik itu tugasnya itu. Yang jelas sudah dapat jawabannya, sudah selesai. Kalau kita periksa jawabannya mereka pasti benar karena lewat aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Itu mungkin mohon penguatannya pada bagian yang itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin terkait dengan privasi tadi, privasi. Misalnya kita sudah menggunakan aplikasi artificial intelligence ini. Kita sudah masukkan data-data pribadi kita misalnya. Kira-kira sejauh apa keamanannya atau kiat-kiat apa yang harus kita agar data-data pribadi kita itu tidak kemudian menjadi hal yang kemudian merugikan kita. Mungkin dua hal itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab sama Ibu Luki. Saya persilakan Ibu. Oke, baik. Wah, eh, ini PR besar ya, Bapak. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa, bagaimana siswa memanfaatkan AI di dalam pembelajaran. Tapi saya punya tips, ya. Saya punya tips ini nggak akan serta-merta berhasil. Jadi begini, Bapak. Saya secara terbuka, ini tips saya di kelas, tapi saya yakin bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu juga. Saya secara terbuka membicarakan AI dengan siswa, dengan peserta didik, dengan mahasiswa saya. Saya pakai AI loh, nah, gitu kan ya. Tapi saya juga mengakomodasi atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk jadi kita seperti memberikan tutorial bagaimana sih peserta didik bisa memanfaatkan AI tersebut. Misal contohnya, kita sediakan sebuah project. Kita pakai PJBL gitu lah ya Bapak. Kita sediakan sebuah project. Jadi silahkan tanya ke AI bagaimana, misal kita kasih sebuah permasalahan, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Tapi setelah itu, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan itu. Jadi kita beri ruang atau kita latihan bersama memanfaatkan AI di kelas. Misal contohnya Bapak memberikan contoh, oh misal kita mau bikin project mengenai kalau saya ngertinya pembelajaran IPS, saya contohkan IPS ya Bapak ya. Misal contohnya kita berikan project mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Kita berikan case-case masalah penebangan hutan, terus setelah itu climate change, terus setelah itu illegal fishing, misal contohnya seperti itu. Kita kasih contoh, kita kasih tahu aja deh gimana caranya kita memanfaatkan ChatGPT misal contohnya di kelas. Kita berikan contoh, tolong bikin sebuah presentasi mengenai perubahan iklim. Setelah itu kita beri contoh kan biasanya ChatGPT ngasih kita bullet point gitu ya Pak, poin-poin apa sih yang dijelaskan ya. Kita beritahu ke mereka, silahkan pakai itu, kembangkan. Setelah itu penilaiannya ya biarkan mereka terlibat di dalam proyek tersebut. Misalnya membuat clipping mengenai bullet-bullet point itu tersebut. Jadi kan mereka tetap belajar. Jadi gini, AI ini akan seharusnya tidak menjadi hal tabu. Jangan pakai AI. Kita tidak bisa mengontrol mereka, tapi justru berikan ruang diskusi mengenai jawaban-jawaban AI. AI-mu jawab apa gitu eh, atas soal itu tadi. Dan kita berikan siswa pemahaman bahwa dia harus punya critical thinking terhadap apa yang direkomendasikan AI. Emang betul seperti itu. Nah, kenapa kamu nggak bertanya lebih jauh? Itu yang sering saya terapkan di kelas saya. Terutama menggunakan project sih, Pak. Project, diskusi, jadi mereka mendapatkan input dengan bullet point yang ditanyakan ke AI, tapi kan yang perform atau yang tampil di kelas tetap mereka sendiri. Itu contohnya. Itu satu contoh. Tapi saya yakin ada beberapa tips itu yang kalau kita bicarakan mungkin diskusinya panjang sekali. Eh, Lain kali kita bicarakan kalau kita ketemu di lain kesempatan ya Bapak. Terus pertanyaan kedua soal privacy. Eh, jadi begini Pak, AI itu kan mempelajari data. Tapi
Sekarang GPT, misal contohnya generative AI, ada dua kan, Google Bard dengan ChatGPT. Sekarang ChatGPT dan Google Bard itu sama-sama punya kebijakan untuk membatasi data-data privacy yang dipakai. Ya kalau tips pertama yang jelas kita harus melek digital safety. Keamanan digital kita bagaimana, seperti tidak mengunggah data pribadi, tidak membicarakan data pribadi terhadap AI. eh, tapi tetap saja keamanan data itu meskipun bukan kita yang menyebarkan, bisa saja itu masih digunakan oleh AI. Saat ini, nah ini jeleknya. Saat ini hanya beberapa perusahaan yang memikirkan mengenai keamanan digital. Selain kita harus membatasi diri sendiri, sebenarnya ketika kita menginstal suatu aplikasi apapun, kita sebaiknya kita harus paham dia menggunakan data privasi kita secara apa. Karena di sana pasti tertera dengan jelas. Bentengnya pertama itu. Selanjutnya, karena data kita tuh bahkan NIK macam-macam sudah naik ke atas, naik di cloud, di langit, itu sudah di luar kekuasaan kita. Tapi pembicaraan mengenai privasi ini tadi, itu sebenarnya kalau secara permainan machine learning itu tuh jauh lebih kompleks dari itu. Misal contohnya begini, Pak. Kita kan pakai Google Classroom ya. Kita pakai Google Classroom. Lalu Google Classroom itu menganalisis tindakan siswa mengerjakan tes sumatif yang Bapak beri. Dia surveillance, dia itu mengawasi siswa belajar. Nah, padahal kalau kita tidak menggunakan AI, mungkin performa siswa itu tadi itu ada yang akan ditutupi oleh siswa tersebut. Jadi dia akan memberikan performa terbaik yang ditujukan ke depan guru. Tapi AI itu melampaui itu. Kalau kita membahas analisis kelas ya, Pak. AI itu menabrak batas itu. Kalau kita secara kasat mata kan kita nggak bisa ngecek ya. Oh, di soal nomor 1 dia ngerjainnya 5 menit lebih lama daripada soal nomor 2, kan nggak bisa begitu. Ya kan? Tapi kalau kita menyerahkan analisis sumatif itu ke AI itu melampaui itu, Pak. Jadi AI itu memberi CCTV-nya guru, oh siswa itu kesusahan di sini. Itu ada baiknya karena kita kan akhirnya mendapatkan peringatan dini terhadap kekurangan belajar siswa ya. Lag belajarnya siswa itu di mana. Tapi sisi negatifnya di beberapa tempat siswa akhirnya kan kita awasi seperti 24 jam dalam seminggu. Nah, itu dia. Seperti itu. Itu pertanyaan besar. Apakah itu baik atau tidak di dalam pembelajaran? Nah, kita memang masih belajar, Pak. Pengintegrasian AI di dalam pembelajaran itu masih banyak PR-nya, yaitu salah satu PR besarnya. Begitu, Mas Adit. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Luki atas jawabannya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Muslimin. Tadi bagaimana Bapak? Semoga terjawab ya jawaban dari Ibu Luki juga. Mewakili mungkin untuk Bapak dan Ibu semuanya yang bertanya sama. Nah, seperti itu. Baik, sekali lagi mungkin karena waktu kita tinggal 3 menit lagi ya Bapak dan Ibu semuanya. Nggak terasa nih sepertinya diskusi kita pada malam hari ini. Baik, karena memang waktunya sudah pukul 21.00 WIB ya kita selesai.